Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Hudal Faryani. Saya berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi dan saat ini saya sedang menginjak semester 3 malam. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menceritakan sedikit nih tentang bagaimana sih founder-founder ini, dan saya juga ingin menjelaskan bentuk-bentuk apa saja, bentuk-bentuk negosiasi apa saja yang ada di film ini, strategi negosiasi apa saja yang dipakai, dan siapa saja sih pihak yang wajib didekati pada saat negosiasi dalam film ini. Baik, pertama-tama di sini saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana sih film The Founder ini. Cerita ini diawali oleh kisah Krok yang merupakan salesman penjual mesin milkshake. Kala itu, Krok bisa dibilang tidak sukses karena setiap ia melakukan penawaran terhadap konsumen itu selalu menolak tawarannya tersebut. Tapi, Krok ini adalah seorang entrepreneur sejati dan memiliki visi dan pandangan yang sangat luas, sehingga Krok ini tuh tidak mudah pantang menyerah. Dan yang unik di sini itu adalah Krok ini setiap ia ingin tertidur, pasti ia selalu mendengarkan rekaman motivasi berulang kali, sehingga Krok ini tuh bisa bangkit kembali dari rekaman motivasinya itu. Pada suatu hari, Krok pun mendapat telepon dari sebuah restoran yang bernama McDonald. Ternyata restoran ini tuh ingin memesan 6 buah mesin milkshake kepada Krok. Dan saat itu Krok sangat senang dong, karena akhirnya mesin milkshake ini tuh terjual. Lalu Krok menanyakan di mana alamat restoran ini. Dan restoran ini menjawab, restoran ini terletak di California. Yang pada saat itu California itu sangat jauh dari tempat tinggalnya. Namun, Krok tetap menyanggupi agar mesin milkshake dia tuh terjual. Setelah sampai di restorannya tersebut, Krok cukup terkejut karena restoran itu tuh mempunyai pengunjung yang begitu ramai. Setelah Krok amati, ternyata restoran ini tuh cukup berbeda dengan restoran lainnya karena restoran ini tuh hanya cukup membutuhkan waktu 30 detik saja untuk menyiapkan makanannya. Sementara restoran lain tuh membutuhkan waktu 30 menit agar makanan itu siap. Dan tidak lama, Krok bertemu dengan pemilik restoran tersebut. Ternyata restoran tersebut tuh dimiliki oleh 2 orang bersaudara yang bernama Mac dan Dick. Akhirnya, Krok mengajak mereka untuk makan malam bersama. Pada saat makan malam, Mac dan Dick ini bercerita bahwa konsep dapur restorannya itu ia rancang sendiri karena agar mendapatkan efisiensi dan hasil produksinya itu bisa lebih memuaskan. Hingga pada suatu hari, Krok pun mengajak untuk bekerja sama kepada Mac dan Dick untuk mengembangkan bisnis franchise McDonald tersebut. Franchise. Namun, Mac dan Dick ini menolak karena mereka tuh mempunyai pikiran yang sempit. Mereka menolak dengan mengatakan kualitas kontrolnya itu tidak akan terjamin gitu. Dan Krok pun ini selalu mencoba membujuk agar Mac dan Dick ini menyetujui gitu ajakan yang ia ajukan. Hingga akhirnya Mac dan Dick ini setuju oleh ajakan Krok ini untuk mengembangkan franchise McDonald tersebut dengan satu alasan, jika mendapat keuntungan mereka harus dibagi 2 gitu, dibagi sama rata. Dan akhirnya mereka berdua mengembangkan bisnis franchise McDonald tersebut. Namun pada saat mereka menjalankan bisnis franchise-nya tersebut, mereka selalu mengalami konflik dan perbedaan pendapat oleh kedua belah pihak tersebut. Hingga suatu saat Krok ini tuh berhasil membawa McDonald dikenal di lingkup nasional. Media pun meliput dan mencatat bahwa Krok ini adalah sebagai founder McDonald. Dan media pun meminta klarifikasi atas kejadian tersebut, dan Krok mengatakan bahwa dia yang mengembangkan bisnis McDonald ini. Sementara Mac dan Dick ini
hanya terfokus dalam satu toko saja. Media nasional juga telah mengenal Kroc ini sebagai founder McDonald. Sementara McDonald ini hanya terfokus dalam satu toko saja, satu toko lokal saja yang ia bangga-banggakan. Karena kejadian ini, McDonald ini marah dong kepada Kroc. Dia tuh tidak terima atas perkataan Kroc ini. Hingga salah satu dari mereka tuh harus dibawa ke rumah sakit karena tidak terima atas hal itu. Kemudian Kroc pun datang untuk menjenguknya dan memberikan cek yang bisa diisi oleh McDonald ini. Sehingga Kroc ini tuh berhasil membeli McDonald seharga 2,7 miliar. Karena berhasil membeli McDonald, Kroc pun berhak dong atas semua aset yang ada di McDonald ini, termasuk nama McDonald. McDonald akhirnya dilarang untuk menggunakan nama McDonald di tokonya itu dan mereka tidak menyadarinya, serta hidup dalam penyesalan. Karena McDonald terus berada di bawah pimpinan Kroc ini. Jadi seperti itu ceritanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk negosiasi apa saja sih yang dilakukan oleh Kroc dalam film The Founder ini. Yang pertama ada negosiasi kolaborasi, yang artinya di mana kedua belah pihak saling bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama yang telah disepakati sebelumnya. Kejadian ini waktu pertama kali Kroc datang ke McDonald bertemu pemilik pertamanya yaitu McDonald. Dan yang kedua ada negosiasi non formal, yang artinya negosiasi ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa adanya keterikatan hukum. Dalam film The Founder ini, Kroc melakukan lobby dan negosiasi bersama kepada kolega yang merupakan seorang pemilik restoran. Selain itu, mereka juga membahas terkait penggunaan milkshake instan bubuk untuk menghemat setiap franchise McDonald. Dan negosiasi ini terjadi dalam bentuk non-formal. Yang ketiga ada negosiasi formal, yang artinya di mana negosiasi ini terjadi di antara kedua belah pihak dengan keterikatan hukum. Setelah franchise-nya berkembang, Kroc semakin berambisi untuk memperluas keadaan franchise-nya di California, Amerika. Dan Kroc semakin memikirkan nih gimana nih agar bisnisnya bisa bertahan dan semakin meluas. Dan karena itu, Kroc dan stafnya melakukan negosiasi formal kepada calon investornya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga strategi apa sih yang dipakai Kroc untuk melakukan negosiasi pertama kali di produk McDonald ini. Strategi yang ia lakukan melalui pendekatan secara formal, yaitu melalui perjanjian yang mengikat antara calon investor dengan dirinya. Karena strategi ini, Kroc mendapatkan keuntungan modal sekaligus wilayah untuk membangun franchise McDonald tersebut. Lalu, siapa saja sih pihak yang wajib didekati oleh Kroc ini? Yaitu adalah calon investor, karena tanpa adanya investor, Kroc tuh nggak akan bisa berhasil untuk mengembangkan franchise bisnisnya ini di California, Amerika. Alhamdulillah semua sudah berhasil saya jawab. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.